Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembicaraan kita, atau saya mau bersharing selanjutnya tentang pembelajaran saya tentang Theresia Avila, khususnya tentang buku kehidupan atau Il Libro della Vita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang sudah memberikan like dan mensubscribe di dalam channel YouTube saya ini. Nah, bila ada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang belum mensubscribe di dalam channel saya ini, tapi Anda ingin mendapatkan selalu link video-video saya tanpa menunggu kiriman WA atau apapun dari saya, sehingga dengan sendirinya itu akan terkirim kepada Anda, silahkan Anda mensubscribe-nya di dalam channel YouTube ini. Baik Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, memberikan like dan subscribe, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Nah, pada pagi hari ini, ya di tempat saya masih pagi ya Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pembicaraan saya atau sharing saya tentang pembelajaran Santa Theresia Avila, Il Libro della Vita, yaitu pada bagian yang ketiga. Nah, terlebih dahulu saya akan membagikan slide-nya. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya hanya mengingatkan judul buku ini adalah Il Libro della Vita atau buku kehidupan yang menceritakan tentang pengalaman Santa Theresia Avila, hidup Santa Theresia Avila dalam mengalami Allah, ya, pengalaman akan Allah. Bagaimana dia sebagai mempelai Kristus mengalami kasih Allah yang mengubah seluruh hidupnya menjadi sungguh-sungguh mempelai Kristus atau hidup baru yang sesungguhnya sebagai orang Kristen. Nah, sharing saya kemarin sudah sampai kepada ajaran Santa Theresia Avila tentang doa, apa itu doa dan sebagainya. Pada hari ini saya akan berbicara mengenai 4 tingkat hidup doa. Ya. Jadi Santa Theresia membagi level-level hidup doa itu menjadi 4 tingkat. Itu tertulis di dalam bukunya Il Libro della Vita. Tingkat yang pertama, Santa Theresia Avila mengatakan tingkat ini sebagai suatu tingkat di mana jiwa tersebut itu sedang berusaha mencari Allah. Ya. Jadi suatu pencarian akan Allah melalui meditasi tentang Dia secara kontemplatif. Secara kontemplatif artinya apa? Sungguh-sungguh yang mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Hanya ada Dia dan Tuhan. Ya. Jadi melalui meditasi tentang Dia itu Allah, Yesus, secara kontemplatif. Nah, dalam berbagai ajaran Santa Theresia Avila kita sudah melihat bahwa apa yang terjadi di dalam dirinya, pengalaman dia secara pribadi akan Allah di dalam dirinya, itu harus berbuah keluar. Ya. Jadi berbuah kepada sesama kita. Karena itu, saya melihat di dalam buku Santa Theresia Avila ini, saya artikan tindakan ke dalam dari orang yang ada dalam tingkat-tingkat ini itu bagaimana, dan tindakan keluar kepada sesama, ya, buah-buah kepada sesama, itu di dalam setiap tingkat ini bagaimana. Ya. Nah, kalau kita sudah melihat definisinya, itu adalah pencarian akan Allah. Ya. Tingkat pertama adalah tingkat di mana jiwa tersebut mencari Allah melalui meditasi tentang Dia secara kontemplatif. Nah, sekarang tindakan dia ke dalam itu gimana? Wujud konkretnya dia yang dia lakukan untuk dirinya sendiri itu bagaimana? Pertama, kalau bisa saya simpulkan dari buku itu dan dari dalam pelajaran yang saya terima, jiwa itu akan selalu berusaha mengarahkan hati dan pikiran pada kehadiran Kristus. Mungkin ada yang tanya, oh yo mungkin toh yo. Mungkin kalau jawaban saya. Mengarahkan
mengarahkan hati dan pikiran pada kehadiran Kristus itu tidak selalu berarti bahwa kita harus duduk berdoa. Tidak. Dalam kegiatan sehari-hari, dalam apa yang kita kerjakan sehari-hari, entah mungkin ibu-ibu lagi masak, ya, entah mungkin lagi mengerjakan sesuatu di kebun, kita bisa selalu mengarahkan hati dan pikiran pada kehadiran Kristus. Saya pernah menyinggung tentang doa Yesus, doa yang sangat mudah, yaitu doa yang mengarahkan, berusaha memasukkan nama Yesus dalam diri kita dengan perantaraan sesuai dengan ritme pernafasan kita. Kita bernafas setiap saat kok. Kalau kita berhenti bernafas 2 menit aja, atau bahkan mungkin 1 menit kali ya, mungkin kita pingsan. Jadi kita bisa mengarahkan semuanya. Kalau kita terbiasa dengan melakukan doa Yesus, maka segala-galanya itu akan menjadi lebih mudah. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar orang yang latah, ya. Tahu latah ya Bapak Ibu? Saya tidak tahu istilah dalam bahasa Indonesia-nya, tidak ingat nih istilah bahasa Indonesia-nya apa. Latah itu kalau misalnya kita kagetin, kita takut, kita kagetin, pasti keluar, wah kaget, terus habis itu ngomongnya tuh macam-macam. Dan biasanya itu adalah hal-hal yang kebanyakan kata-katanya kotor. Nah, kalau ini misalnya orang yang mengarahkan hati dan pikiran pada kehadiran Kristus selalu, seringkali latahnya itu latah rohani, Bapak Ibu. Ya, apa mungkin saya sudah melihat buktinya kok. Ya, saya melihat beberapa orang, saya melihat pada beberapa orang, misalnya tiba-tiba barangnya jatuh. Itu bukan kata-kata yang kotor loh Bapak Ibu, tapi yang keluar itu adalah Yesus, 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 Yesus. Ya, jangan ngambil barangnya ngambil begini. Itu latah rohani. Dan itu bisa terjadi pada banyak orang. Saya sudah melihat banyak contoh, menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri hal itu bisa terjadi. Kan bagus daripada latah dengan kata-kata yang kotor, mendingan latah rohani. Ya, ini yang pertama. Itu mungkin bisa kita lakukan. Ya. Yang kedua, tindakan ke dalam itu adalah apa? Setiap bermeditasi, melakukan meditasi akan misteri Kristus. Berusaha mengenal selalu Kristus melalui meditasi ini. Nah, jadi mungkin kalau misalnya dulu doa, buka buku, baca, selesai. Tutup. Tuhan, aku sudah selesai doa. Enggak. Coba sekarang dimulai dengan meditasi ini. Misalnya, yang gampang aja dengan doa Yesus. 10 menit duluan setiap hari. Ya. Diawali doa pembukaan, Tuhan, saat ini aku hadir kepadamu. Aku mau Tuhan memberikan waktu ini hanya untukmu. Berbicaralah kepadaku ya Tuhan. Hamba-Mu ini siap mendengarkan. Setelah itu hening. Tarik nafas. Ya, Bapak Ibu. Supaya membantu, pasang alarm. Ya. Nah, awalnya 10 menit aja duluan. Nggak usah lama-lama. Nanti kalau Bapak Ibu sudah merasakan buahnya ini, Bapak Ibu akan rindu untuk menambah waktu 10 menit itu. Ya memang tidak satu kali doa terus muncul kerinduan itu, tidak, tapi perlahan-lahan. Saya sudah menjelaskan juga di waktu yang lalu, hubungan dengan Tuhan ini seperti hubungan persahabatan, hubungan dua orang yang saling jatuh cinta. Kan itu kan bertahap, ya, progresif, bertahap yang tumbuh terus-menerus. Semakin sering bertemu, semakin saling mengenal. Dan itu akan membutuhkan 10 menit nggak cukup akhirnya. Ya. Jadi akhirnya kita akan memberikan waktu yang lebih kepada Kristus melalui meditasi ini. Kemudian yang ketiga, hal yang konkret. Kalau tadi kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Kristus, meditasi pada Kristus, kita belum melihat diri kita sendiri. Jadi langkah yang ketiga itu dengan penuh kesabaran dan teliti kita berusaha mengevaluasi
apa sih halangan-halangan dalam doaku ini? Mungkin baru masuk, baru 1 menit. Kok bunyi ada tok, 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 jualan bakso. Wah, pikirannya sudah kemana-mana membayangkan bakso yang enak-enak. Ya. Jadi, Bapak Ibu coba dilihat, dievaluasi, apa sih halanganku berdoa ini? Kalau misalnya, saya nggak bisa berdoa jam 7, suami sudah harus makan pagi, jadi saya sudah harus masak. Coba sebelum mulai semua kegiatan, atau pada malam hari setelah selesai semua. Atau di tengah hari, pada waktu masih selesai melakukan sesuatu yang urgent duluan, yang penting duluan, saya tuh ada waktu sedikit. 24 jam loh kita punya waktu, Bapak Ibu. Oke, dikurangi 8 jam deh, dikurangi 8 jam untuk tidur. Masih ada 16 jam. Masa sih 10 menit aja nggak ada waktu, ya? Jadi kita coba itu. Nah, kemudian yang berikutnya, tindakan keluar apa yang bisa kita lakukan, ya. Kita sebenarnya nggak perlu repot-repot, Bapak Ibu, untuk melihat tindakan keluar ini. Dengan tindakan ke dalam yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan memberikan buah pada tindakan keluar kita. Ya. Jadi hubungan dengan sesama itu akan menjadi suatu alat verifikasi, alat yang mengkonfirmasi bahwa kita memang ada di dalam tingkat 1 ini. Ya. Jadi kalau kita melihat tingkat 1 ini, kita bisa belajar bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, supaya kita bisa sesuai dengan apa yang diajarkan di sini. Tapi dari sudut pandang yang lain, kalau misalnya ada banyak orang yang sering bertanya, ya, Bu, atau misalnya tanya kepada suster atau Romo, suster, saya sering mengalami begini. Kenapa ya? Misalnya saya selalu ingat akan Kristus. Atau misalnya saya makin lama kok makin rindu untuk terus bermeditasi. Nah, mungkin orang itu ada di tingkat ini. Jadi dengan belajar mengenai tingkat ini juga untuk membantu kita mengenali saya ini ada di mana. Benar nggak sih jalan saya dalam hubungan saya dengan Tuhan? Jangan sampai kemudian kohor-kohor kemana-mana, saya ini sudah ada di tingkat 4, bahkan mungkin tingkat 7, walaupun Santa Teresa tidak menyebutkan tingkat 7, ya. Mengatakan, saya sudah ada di tingkat 7 dengan Tuhan. Saya sudah bisa ekstase, tahu artinya ekstase. Bukan ekstasi ya Bapak Ibu, ya. Ekstase. Artinya apa? Kita benar-benar masuk dalam hubungan dengan Tuhan, sampai akhirnya kita tidak menyadari lingkungan di sekeliling kita pada saat berdoa, pada saat kita sungguh-sungguh tertarik masuk dalam hubungan doa itu. Dan ada kemudian yang badannya terangkat. Bisa? Bisa. Ya, Bapak Ibu bisa. Tapi sekali lagi di dalam hidup doa, tindakan ke dalam ini yang harus dilakukan. Jangan cari kemudian diangkat sampai tinggi 10 meter. Enggak. Jangan cari itunya. Tapi lakukan tindakan ke dalam 1, 2, dan 3 itu. Lain-lain itu hanya permen, bonus. Kalau mengalami ya puji Tuhan. Kalau tidak mengalami ya pokoknya kita melakukan hal ini, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Dan apa yang kita lakukan dalam 3 hal ini, dalam tindakan ke dalam ini, benar atau tidaknya, kita harus mencek dalam hubungan dengan sesama. Kalau merasa sudah melakukan tindakan 1, 2, dan 3 dari tindakan ke dalam, tapi selalu bengkerengan atau gegeran terusan dengan teman, dengan sesama, ya, itu perlu ditanyakan, mana yang salah ini. Jangan salahkan Tuhannya. Coba dilihat halangan dalam berdoanya bagaimana. Sudah diketahui belum? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ya, ini adalah tingkat pertama di dalam hidup doa menurut Santa Teresa Avila. Sekali lagi jangan lupa, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk dilakukan
tapi juga menjadi suatu alat untuk konfirmasi bahwa kita ada di jalan yang benar. Ya, ini dua sudut pandang yang harus kita pakai di dalam mempelajari Santa Teresia Avila ini. Ya, ini tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua disebut juga suatu masa keheningan yang pasif, ya, Bapak Ibu. Keheningan yang pasif. Pasif itu artinya apa? Pasif bahwa artinya kita tidak melakukan apapun. Lawan dari aktif. Kalau kita aktif melakukan ini, itu, dan sebagainya, nah itu aktif. Dan ini adalah pasif. Masa keheningan yang pasif. Hening total. Ya. Orang yang ada di tingkat kedua ini, dia memasuki bentuk doa yang bersifat mistik sebagai karunia Allah. Ingat ya Bapak Ibu, itu bukan hasil usaha kita semata. Tapi ini adalah karunia Allah. Kalau kita berusaha mati-matian, tapi mungkin motivasi kita ada sedikit yang salah. Mungkin belum waktunya karunia dari Allah. Yang tahu kapan persisnya Allah akan mengkaruniakan karunia doa yang mistik ini, itu hanya Allah sendiri. Dia akan melihat, kapan sih ya anakku saat ini siap, kapan ya anakku ini siap untuk menerima karunia ini, itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya butuh hening, pasif, kita selalu berusaha mengarahkan diri kita kepada Tuhan seperti yang kita lakukan di tingkat pertama. Ya, ini. Nah, jadi tingkat 2 itu adalah tingkat keheningan yang pasif, dan bentuk doa dari orang itu adalah doa yang bersifat mistik. Dan ini adalah sungguh-sungguh karunia, ya, Bapak Ibu. Nah, tindakan ke dalam yang bagaimana yang bisa kita lakukan pada saat ini, pada tingkat kedua ini? Yang pertama, kita menyadari dan mengarahkan hati selalu pada kehadiran Allah. Kita sadar bahwa hanya dengan mengarahkan hati pada kehadiran Allah, kita akan dikuduskan. Ya. Dan ini yang menjadi jaminan akan doa yang sejati. Apakah ada doa yang tidak sejati? Ada, Bapak Ibu. Kita bisa melihat cukup banyak. Katanya orang bisa berdoa dengan baik, orang bisa menyembuhkan. Tapi buntutnya ada banyak hal negatif yang terjadi. Nah, jadi kita harus hati-hati di sini. Ya. Nah, tindakan ke dalam yang kedua itu adalah penyadaran. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama kedua semuanya adalah penyadaran ya. Yang kedua ini penyadaran dan usaha untuk mengarahkan diri selalu kepada Allah. Jadi, usaha untuk selalu menyadari dan mengarahkan diri, ini adalah usaha kerjasama kita sebagai manusia kepada Allah. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengatakan, saya akan naik ke tingkat 3. Kita nggak bisa mengatakan itu sendiri. Ya. Kita hanya bisa melakukan penyadaran dan pengarahan diri kepada Allah, kepada kehadirannya, kepada kasihnya. Nah, hanya ini adalah usaha kerjasama yang bisa kita lakukan. Sisanya terserah Allah. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang tindakan keluarnya apa? Sekali lagi bahwa tindakan keluar ini itu adalah buah dari apa yang terjadi, apa yang sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh dari tindakan kita. Bukannya kemudian dengan sendirinya kerendahan hati itu muncul tanpa usaha dari kita, bukan. Kalau kita terarah kepada Allah, maka kita juga akan selalu berusaha menjadi orang yang rendah. Bukan kemudian, saya sudah rendah hati. Justru kalau kita mengatakan bahwa saya sudah menjadi orang yang rendah hati, itu adalah tanda tanya yang besar sekali Bapak Ibu. Bahkan mungkin kesombongannya itu yang muncul sangat besar pada waktu itu. Jadi orang yang rendah hati, seperti misalnya Santa Teresia sendiri memberikan contoh, dia orang kudus yang luar biasa,
Kita sudah membuktikan sendiri, melihat sendiri, dia masih mengatakan, aku adalah penjahat yang penuh dosa dan miskin. Itu adalah kerendahan hati yang Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita sudah melihat buah sebelumnya bahwa ada keterbukaan hati pada gereja. Kita sudah melihat dalam pesan dari kesaksian hidup Santa Teresa Avila, ada keterbukaan hati pada gereja, dan ini ada mulai terlihat dengan sungguh-sungguh itu di tingkat kedua ini. Keterbukaan hati pada gereja. Menyadari bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus, jiwa yang sedang jatuh cinta pada Kristus ini dengan sendirinya akan melayani tubuh Kristus ini. Melihat apa sih kebutuhan dari tubuh Kristus saat ini. Tapi sekali lagi, menyadari, melayani, bukan mengubah ya Bapak Ibu ya. Bukan mengubah tubuh Kristus sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, ngamuk. Ya. Kemudian ngambul, nggak mau ke gereja, buka pelayanan sendiri. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga harus melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh gereja, bersatu dengan gereja. Nah, itu keterbukaan hati pada gereja. Kemudian yang ketiga, tindakan keluar yang ketiga ada apa? Yaitu dia memiliki kekuatan. Jiwa ini memiliki kekuatan untuk menanggung salib. Tidak berarti orang yang sudah sampai ke tingkat kedua dalam hidup doa, mengalami kemajuan yang luar biasa dalam hubungan dengan Allah, terus hal-hal yang berkaitan dengan salib atau yang menyakitkan itu tidak ada. Salah kalau punya pandangan seperti itu Bapak Ibu. Justru Santa Teresa Avila mengatakan juga, semakin maju kita dalam hubungan dengan Tuhan, tuh, si tanduk hitam juga ada di samping kita, maju satu langkah. Semakin licik dia memberikan bujukan-bujukannya, ya, tidak mungkin dia akan mengatakan bunuh orang itu, karena Anda pasti tidak akan melakukan. Tapi ada hal-hal kecil yang halus yang kemudian diberikan kepada Anda. Berusaha merayu Anda untuk melakukannya. Ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang ingin Anda lakukan, tetapi tidak bisa Anda lakukan. Atau mungkin Anda sebenarnya mengalami sesuatu, Anda tidak salah, tapi Anda bisa lakukan. Nah, itu adalah salib-salib kecil. Salib-salib yang harus ditanggung. Dan pada orang yang memiliki tingkat kedua ini, dia memiliki kekuatan untuk menanggung salib-salib. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, kalau sudah selesai di tingkat 2, maka jiwa itu akan masuk ke dalam tingkat yang ketiga. Di sini Santa Teresa mengatakan, jiwa yang masuk di dalam tingkat yang ketiga, itu akan mengalami kepasifan yang lebih intensif lagi. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa di situ. Hanya benar-benar pasif kepada Tuhan. Nah, tindakan ke dalam yang bagaimana yang terjadi dalam jiwa yang ada di tingkat ketiga ini? Yang pertama, itu saya susah untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Tapi saya sebutkan di sini il sonno delle potenze. Il sonno. Sono itu adalah ngantuk. Ya, mengantuk. Potensi itu adalah kekuatan-kekuatan. Potensi. Jadi orang dinilai, banyak orang menilai atau dinilai berdasarkan potensi yang ada dalam dirinya. Potensi, kalau itu dikembangkan, itu bisa banyak hal yang bisa dilakukan kalau dikembangkan dengan baik. Nah, orang ini kelihatannya kehilangan, maksudnya itu ilsono, ngantuk pada potensi-potensinya. Kalau orang ngantuk itu kan biasanya nggak peduli ya Bapak Ibu ya, maunya tidur. Nah, itu ilsono delle potenze. Jadi Bapak Ibu bisa mengimajinasikan ya, bisa membayangkan ya artinya ya, ilsono delle potenze.
Kemudian yang kedua, kalau tadi il sonno, ngantuk pada hal-hal yang berkaitan dengan potensi, dengan kekuatan dan sebagainya. Yang kedua, itu ada perasaan gembira dan sukacita. Jadi nggak peduli deh dengan hal-hal yang berkaitan dengan potensi, berkaitan dengan kekuasaan dan sebagainya, tapi ada perasaan gembira dan sukacita yang kuat dan mendalam. Karena apa? Karena kasih Allah yang hadir di dalam dirinya. Karena kasih Allah yang hadir di dalam dirinya, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kegembiraan dan sukacita yang luar biasa yang kemudian terungkap dalam bentuk doa yang disebut sebagai glosolalia. Ya, berkaitan dengan glosolalia ini, mungkin Bapak Ibu yang terlibat di dalam karismatik, dalam pembaruan karismatik Katolik itu banyak mendengar istilah glosolalia. Latar belakang saya juga adalah pembaruan karismatik, ya, Bapak Ibu. Jadi glosolalia yang di dalam pembaruan karismatik itu dikatakan sebagai bahasa roh. Jadi kalau saya artikan dari zaman Teresia Avila dulu, glosolalia itu berarti mungkin hanya dia dengan Allah yang tahu. Jadi dia sungguh-sungguh berdoa dengan hati dan jiwanya secara mendalam. Pasif kan ya Bapak Ibu, dari segi manusia dia adalah pasif, jadi jiwanya yang berbicara. Antara jiwanya dengan Allah. Itu glosolalia. Yang dia rasakan hanya kegembiraan dan sukacita yang luar biasa. Kemudian, tindakan yang keluar. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Tindakan keluar ini diwujudkan secara konkret, itu akan terlihat dalam sikap menolong sesama. Jadi, dirinya sendiri itu akan merasakan dia selalu terdorong. Ya. Dia didorong untuk menolong sesama, untuk bertumbuh, supaya sesama itu bertumbuh juga di dalam hidup doa dan pelayanan. Jadi supaya apa? Orang lain itu juga mengalami bagaimana Tuhan itu mengasihi dia. Kasih Tuhan itu tidak terbatas pada 1-2 orang, tapi untuk semuanya. Makanya saya ulangi juga, apakah bentuk doa ini juga untuk semua orang yang awam? Iya, untuk semuanya. Bukan hanya untuk biarawan-biarawati, bukan untuk para romo juga, tapi untuk semuanya. Dan orang yang sudah sampai pada tingkat ketiga ini, dia akan rindu untuk melihat bahwa semua orang yang adalah anak-anak Allah itu sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Kasih itu sendiri yang selalu hadir di dalam diri kita. Kalau dia sudah dipenuhi oleh kasih Allah, maka dengan sendirinya dia akan rindu juga untuk melayani. Ya, Bapak Ibu. Konkretnya bagaimana? Konkretnya adalah apa? Dia mampu memberikan nasihat-nasihat. Dengan sendirinya seperti ada kemampuan dalam dirinya untuk memberikan nasihat-nasihat yang tepat untuk membimbing jiwa-jiwa lain ya di dalam doa, atau mungkin yang terganggu, misalnya dengan pikiran-pikiran atau mungkin dengan bayangan-bayangan yang lain di dalam doanya itu. Jadi membantu orang untuk memfokuskan diri, mengarahkan dirinya di dalam hidup doa. Apakah guru doa? Saya belum berani mengatakan bahwa dia adalah seorang guru doa, tapi dia pendamping mungkin iya. Ya, Bapak Ibu. Ini orang yang berada di tingkat ketiga. Bagaimana dengan mereka yang ada di tingkat keempat? Di sini Santa Teresia mengatakan tingkat keempat ini adalah tingkat di mana orang itu berada di dalam situasi yang kompleks dan kaya akan doa yang bersifat mistik. Ini yang dikatakan oleh Santa Teresia Avila. Nah, bagaimana dengan tindakan ke dalamnya? Yang pertama, apa yang terjadi dalam dirinya? Dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan, hubungan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kenapa dikatakan hubungan yang berasal dari Tuhan sendiri? Karena hubungan dengan Tuhan itu akan terjadi kalau Tuhan sendiri yang memungkinkan, yang mengkaruniakan. Manusia tidak bisa masuk, tidak bisa naik pada Allah, ya Bapak Ibu.
Tapi Allah bisa masuk dalam diri. Nah, Bapak Ibu, jadi kita benar-benar tergantung kepada Allah di dalam hubungan dengan Allah. Jadi di saat ini manusia itu benar-benar ditarik sedemikian rupa oleh Roh Allah yang ada dalam hatinya yang pertama. Sebenarnya Allah sudah ada di sini, di dalam hati kita, ya. Dan dia ditarik untuk semakin dalam masuk dalam hubungan dengan. Pada saat inilah katakan oleh Teresa, jiwa itu mengalami ekstasi. Jiwa mengalami ekstasi yang mempersiapkan jiwa itu untuk penyerahan diri secara total. Penyerahan diri secara total tidak berarti menjadi biarawan atau biarawan. Ya, itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dikatakan bahwa kedekatan pada Allah itu menimbulkan perasaan sepertinya dirinya tidak berarti, jauh dari Tuhan. Ini kata-kata Santo Yohanes Salib di dalam malam gelap. Jadi, kedekatan pada Allah menimbulkan perasaan seperti dirinya tidak berarti, jauh dari Tuhan. Kenapa? Apa yang terjadi pada saat itu? Kita coba bandingkan begini. Semakin dekat kita pada cahaya yang terang, semakin dekat kita pada matahari, biasanya mata kita buta kan ya, Bapak Ibu? Nggak bisa melihat. Mata kita dibutakan oleh cahaya itu. Jadi sepertinya kita tidak bisa melihat apa-apa. Karena itu sepertinya saya ini nggak ada apa-apanya, saya ini tidak berarti, jauh sekali dari Tuhan, karena kita sebenarnya nggak melihat apa-apa. Itu Bapak Ibu yang terjadi. Perbandingannya juga, seandainya nih, kita masuk dalam satu ruangan. Kalau tadi buta, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri pada waktu itu, terus kita tutup mata, karena kita nggak bisa melihat apa-apa. Ya. Tapi, ini perbandingan yang lain. Seandainya kita masuk ke dalam satu ruangan, awalnya ruangan itu gelap. Kita tidak melihat apapun. Kalau kita tidak melihat apapun, pada saat masuk ruangan itu, misalnya kita capek sekali, kita ngantuk, kita mau tidur, langsung aja kita mungkin tidur di sana, di lantai. Tapi, besok pagi, cahaya matahari sudah mulai keluar, masuk lewat lubang-lubang, mulai terlihat. Ternyata di ujung sana ada banyak sarang laba-laba. Terus ada banyak binatang-binatang kecil yang lainnya. Ada banyak kutu ternyata di tembok. Semakin lama semakin terang, baru terlihat ternyata di tanah itu banyak sekali kotoran tikus. Itu yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi semakin dekat kita pada cahaya, mata kita buta dengan yang lainnya, yang dibukakan itu hanya pada kelemahan-kelemahan kita. Karena kita dibukakan pada kelemahan-kelemahan kita, kalau tidak ada kasih Allah, kita akan sungguh-sungguh jatuh, down, putus asa, sehingga merasa bahwa diri kita benar-benar tidak berarti. Tapi kita masih bisa kuat menanggung itu karena masih ada kasih Allah. Tapi perasaan kita, seperti kita ini, sungguh, aku ini benar-benar tidak berarti di hadapan Tuhan. Aku ini jauh dari Tuhan. Aku ini orang-orang yang berdosa, sungguh-sungguh berdosa. Ini yang disebut sebagai pemurnian pasif. Pemurnian pasif, jadi kita dimurnikan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Ya, pemurnian pasif yang mengintensifkan sikap dan kerinduan untuk benar-benar pasrah di dalam tangan Allah. Jadi, karena kita merasa tidak mampu, ya, tidak bisa melakukan apapun juga, akhirnya apa? Karena ada kasih Allah yang mendorong kita itu, maka kita akan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, supaya Allah yang mengubah kita, ya, membentuk kita secara keseluruhan. Ini adalah tindakan keduanya. Tindakan keluarnya apa? Sama dengan yang tindakan ketiga, tapi itu menjadi level yang lebih tinggi atau semakin dalam. Kerendahan hatinya itu semakin terlihat, Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian keterlibatannya, pelayanannya, hatinya pada gereja itu semakin juga terlihat.
Kemudian yang ketiga, karya karitatif. Apa itu karya karitatif? Itu adalah karya pelayanan cinta kasih. Itu terlihat sekali. Saya melihat banyak orang yang dulunya sombong. Menurut pandangan dunia dia sombong karena dia susah bergaul dengan sesamanya. Kaya misalnya, dia punya uang. Tapi setelah kena sentuhan Allah, benar-benar dia sungguh terbuka pada karya Tuhan itu. Dia melayani Allah dengan pelayanan cinta kasih ini. Dia tanpa sungkan-sungkan terjun kemanapun juga untuk melakukan karya karitatif. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi ada 4 tingkat hidup doa seperti yang saya ajarkan tadi, yang seperti saya ungkapkan tadi, yang saya sharingkan tadi. Kalau Bapak Ibu ingin mendalaminya sekali lagi, silakan Anda ulang video ini. Anda bisa mendownloadnya kapanpun juga, dan Anda bisa menyebarkannya kepada siapapun juga Anda mau. Silakan ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ini adalah 4 tingkat hidup doa yang diajarkan oleh Santa Teresia Avila di dalam bukunya Il Libro della Vita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya akhiri dulu bagian ketiga dari sharing saya ini. Sampai berjumpa kembali di bagian berikutnya, yang merupakan bagian terakhir dari sharing saya yang berkaitan dengan Il Libro della Vita ini. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan video-video saya berikutnya, silakan Bapak Ibu mensubscribe, ya, memberikan like dan subscribe di video ini. Kemudian kalau ada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang belum melihat video-video saya sebelumnya atau part-part sebelumnya, bagian-bagian sebelumnya dari pengajaran Santa Teresia Avila tentang Il Libro della Vita ini, silakan Bapak Ibu mendownloadnya di YouTube. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda masing-masing.